Salam sejahtera. Yang terhormat para dosen penguji hukum PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Maria Gaudensia Olobau, guru pendidikan agama Katolik di SD Impres Rusan, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 30 November tahun 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 3 semester 1 di SD Impres Rusan dengan materi Yesus memberi makan 5.000 orang. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Oke. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Anak-anak semuanya sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, kita masih dituntun oleh Tuhan sehingga kita boleh berada pada ruangan ini di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang materi Yesus memberi makan 5.000 orang. Materi tentang apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik, sebelumnya Ibu mau menjelaskan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini adalah melalui video pembelajaran kalian mampu mengenal Allah yang menyelamatkan manusia melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, dan melalui pengamatan gambar kalian dapat menguraikan arti saling berbagi. Dan dengan membaca kitab suci, kalian dapat mengimplementasikan makna dari Injil Markus bab 6 ayat 35-44 serta melaksanakan sikap saling berbagi sehingga mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengajak kita untuk bernyanyi. Mau? Mau. Silakan berdiri. 5 roti dan 3. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 kandang. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan
tidak diberi makanan. Apa akibatnya jika ada 5.000 orang yang lapar tetapi tidak ada makanan yang tersedia baginya? Itulah masalah besar yang membuat para murid Yesus bingung dan meminta Yesus agar menyuruh orang banyak itu membubarkan diri. Apakah Yesus bingung? Bagaimana Yesus mengatasi masalah itu? Nah, hal ini yang akan kita bahas atau akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau memperlihatkan kalian ada ketiga gambar di depan. Bisa lihat? Bisa lihat gambarnya? Bisa. Baik. Apa yang kalian lihat pada gambar 1? Makan bersama di sekolah. Iya, makan bersama di sekolah. Tepuk tangan dulu untuk. Lalu pada gambar 2, apa yang kalian lihat? Saya Ibu. Ya, Jo. Makan bersama di rumah. Makan bersama di rumah. Tepuk tangan dulu untuk. Lalu pada gambar ketiga, apa yang kalian lihat? Ya, Ibu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan menayangkan video singkat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Mau lihat? Silakan menyaksikan videonya. Nonton sambil melihat apa yang terjadi pada video itu. Bisa lihat?
banyak 5 roti dan 2 ikan. Yesus membuat mujizat dan memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Tepuk tangan dulu untuk Yesus. Baik anak-anak, perlu kita ketahui makanan sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena makanan merupakan kebutuhan pokok bagi kita. Tanpa makanan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dimana kalau kita merasa lapar, pasti kita akan loyo. Atau kalau kita tidak makan, pasti kita tidak kuat. Merasa loyo, tidak kuat untuk berbuat segala sesuatu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu masih ada orang yang serba berkekurangan dalam hal makanan. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan sikap kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Misalnya, ada teman yang hari ini mungkin tidak bawa makanan. Kita yang membawa makanan perlu memberinya. Ada teman atau ada keluarga yang tidak ada makanan di rumah, kita menolongnya dengan memberi. Nah, dalam Injil Markus sebentar akan kita lihat bahwa Yesus akan membuat mujizat dan memperbanyak 5 roti dan 2 ikan sehingga dibagi-bagikannya kepada banyak orang sehingga mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 batu. Seperti yang tadi kita lihat pada video. Tadi lihat toh? Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus saling berbagi? Karena Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk saling menolong dan saling berbagi. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kita membuka Injil Markus bab 6 ayat 35 sampai dengan 44. Sudah lihat? Sudah lihat semuanya? Sudah. Semua bawa Alkitab? Bawa. Baik, yang tidak bawa Alkitab silakan lihat pada layar. Untuk membacanya, anak-anak dengar. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, setelah kita mendengar bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 35 sampai dengan 44, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk didiskusikan bersama-sama. Silakan duduk menurut kelompok. Sudah lihat? Silakan kerja sama-sama. Kerja bersama-sama. Bisa? Bisa. Baik, ada kelompok yang sudah? Saya, Ibu. Ya, kelompoknya Nirsa maju di depan baru mempresentasikan. Inilah hasil diskusi kami. Apa yang Yesus lakukan terhadap roti dan ikan itu? Jawabannya, Yesus berdoa dan membuat mujizat pengadaan roti dan ikan sehingga cukup dibagikan agar dimakan oleh semua orang yang hadir. Baik, tepuk tangan dulu kelompok 1. Baik, kelompok mana yang sudah? Ya, silakan nih mempresentasikannya di depan. Apa akibat bila orang lapar tidak diberi makan? Jawabannya, menderita lemas mati. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok yang 3 sudah? Ya, silakan maju. Berapa roti dan ikan yang dibawa oleh para murid Yesus? Jawabannya 5 roti dan 2 ikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik anak-anak, perlu kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, perlu kita tanamkan sikap saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Karena dengan berbagi, kita sudah menjalankan pesan kitab suci seperti Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Yesus peduli bukan hanya keselamatan jiwa manusia, tetapi juga keselamatan badannya. Sampai kini Tuhan terus memberi makanan kepada kita semua. Ia memberkati para petani, para nelayan, peternak, sehingga pekerjaan mereka menghasilkan panen yang cukup. Tuhan menghendaki agar semua orang mendapatkan makanan yang cukup. Tuhan juga menghendaki
agar kita pun rela berbagi makanan kepada orang yang membutuhkannya. Bangkitkanlah semangatmu untuk berbagi makanan dan jangan biarkan sesamamu menderita kelaparan. Nah anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bahwa di sini ibu mengambil kesimpulan kalian sudah paham dan sudah mengerti tentang materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Yesus menyediakan 5.000 orang. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, sebagai bahan refleksi untuk kita, apakah kalian selama ini berdoa dan bersyukur kepada Tuhan sebelum makan dan sesudah makan? Apakah kalian sudah berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan terhadap kita? Ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Sebelum kita memasuki kegiatan penutup, Ibu mau memberikan kepada kita rangkuman. Bisa dicatat rangkuman pada papan tulis. Sudah? Sudah. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Mungkin ada yang belum mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan membagikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan, bisa? Bisa. Tugasnya bisa dikerjakan bersama-sama. Nanti dikumpulkan pada minggu depan. Bisa? Bisa. Baik anak-anak, sampai di sini mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Para bertugas silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Dikau telah membimbing kami selama proses pembelajaran ini. Bukalah mata hati kami untuk selalu berbagi rezeki dengan sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Putra dan